A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, terutama para ibu, para emak solehah yang sedang berikhtiar untuk memperbaiki diri, yuk kita ngobrol tentang bagaimana kita bisa menata ruang batin kita. Bagaimana salah satunya juga mengontrol bagaimana kita bisa mengelola emosi amarah kita. Kenapa sih kita perlu banget ngobrolin tentang bagaimana bisa mengelola emosi, terutama bagi para perempuan-perempuan yang di luaran sana dan di dalam ini, diri ini nih yang masih perlu banget mengontrol diri dalam mengelola emosi. Karena terkadang emosi yang tidak terkelola, marah yang tidak terkelola, yang belum kita bisa mampu menghandlenya, itu bisa merugikan diri kita dan juga bisa merugikan orang lain. Lebih banyak penyesalannya setelah kita marah daripada menyelesaikan masalah. Jadi banyak penyesalnya daripada selesainya. Tapi bukan perkara yang mudah bagi kita untuk bisa mengelola marah itu sendiri. Kenapa sih kita bisa marah? Karena seringkali kita dihadapkan pada peristiwa yang tidak sesuai dengan keinginan kita ya, bukan keinginan Allah. Maka hal itulah yang menjadi penyebab utama kita menjadi marah. Misalnya, kita pengennya anak kita tuh dibangunin sekali untuk sholat subuh, udah langsung duduk, langsung ke kamar mandi, wudhu, kemudian sholat. Kalau udah begitu aja, kita nggak perlu pakai marah. Tapi kejadiannya seringkali kita bangunin anak bolak-balik, yang ada cuma ngulet aja atau duduk aja. Itu bisa butuh waktu beberapa puluh menit untuk bisa mereka sampai masuk ke dalam kamar mandi. Nah ini kadang-kadang hal seperti ini bisa menyulut emosi para ibu. Jadi yang tadinya pagi itu damai bisa berubah menjadi pagi yang ramai. Nah, banyak dari kita, terutama mungkin saya ya, yang punya PR banget untuk bisa memulai hari itu dengan banyak ketenangan dan kenyamanan. Karena ternyata bagaimana kita mengawali hari itu menjadikan hari-hari kita terpengaruh dari awal hari kita. So, maka penting banget bagi kita untuk bisa mengontrol emosi kita, mengontrol marah kita, agar itu bisa berimbas baik bagi diri kita dan juga bagi sekitar kita. Lalu kenapa emangnya kita nggak boleh marah? Boleh marah, atau lebih tepatnya boleh kita nggak suka pada sesuatu yang menurut kita itu nggak benar. Itu merupakan value buat kita. Kalau kita artinya gini, kalau kita nggak suka dengan orang yang nggak disiplin, sementara kita sudah menerapkan disiplin, itu boleh aja. Kita nggak suka sama orang yang sering ingkar janjian jam berapa, molornya sampai 2 jam dan itu terus-terusan, itu kita boleh nggak suka. Itu artinya apa? Kita sudah punya value bahwa kita itu orangnya on time, bahwa kita itu orangnya disiplin, suka dengan orang yang suka menepati janji. Itu boleh. Yang tidak boleh justru ketika kita mendapati orang lain tidak melakukan apa yang sering kita lakukan. Orang lain janjian sama kita nggak on time, terus kita sebel sama orangnya, kita jadinya benci, jadinya kita marah, lalu terus kita jadi terus-terusan a priori terhadap orang itu. Padahal bisa jadi nanti dengan seringnya berinteraksi dengan kita, seringnya kita mencontohkan hal-hal yang baik, bisa jadi nanti Allah memberikan hidayah kepada orang-orang di sekitar kita untuk mengikuti kebaikan-kebaikan yang sudah kita contohkan. So, jangan capek untuk berubah, terutama diri sendiri. Amarah diperlukan jika amarah itu pada porsinya. Menurut Imam Ghazali, dalam hal marah manusia itu mempunyai 3 tingkatan marah. Yang pertama, tidak memiliki rasa marah sama sekali. Nah ini bukan berarti dia hebat loh, nggak pernah marah orangnya. Karena marah itu ada juga yang seharusnya kita marah pada hal-hal yang prinsipil. Misalnya anak kita
anak kita perempuan sudah balik, keluar rumah tidak menutup aurat, terus di luar rumahnya itu bergaul dengan orang-orang yang menurut kita itu membawa dampak buruk, kita boleh marah, tapi dengan marah yang terkontrol tentunya ya. Kalau kita diam aja, kita tidak bisa, kita diam aja, kita tidak memberikan contoh atau kita tidak mengajarkan bahwa ini boleh atau tidak. Jadi bukan berarti kita nggak boleh sama sekali marah, karena marah itu bersisian dengan kita sehari-hari. Kitalah yang bisa menentukan boleh nggak marah itu masuk ke dalam diri kita atau justru cuma di sisi aja. Karena apa? Bisa jadi marah itu sebenarnya menjadi ajang kita untuk mendapatkan banyak pahala. Karena kata Rasul, orang yang kuat itu bukan orang yang mampu bergulat atau berkelahi, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan marahnya. Yang kedua, marah yang berlebihan. Marah yang berlebihan itu umpamanya pada hal-hal yang sepele, tapi karena kita tidak mampu mengontrol marah kita, jadi kita berlebihan menyikapinya. Karena misalnya seperti ini, kadang-kadang seorang ayah yang capek pulang kerja nih, lihat anak-anaknya yang satu masih balita, yang satu masih SMP misalnya, sama anak-anak laki nih, bercanda sampai kelewat batas. Lewat batasnya gini, kadang-kadang ya si kakak itu kalau bercanda dengan adik, dia itu nggak akan berhenti kalau adiknya belum nangis. Nah itu sebenarnya mereka tuh sedang mengikat bonding, keakraban. Artinya apa? Kalau nggak seru kalau nggak pakai bercanda. Di usia anak-anak, dunia mereka adalah dunia bercanda dan dunia bermain. Nah ini ketika si ayah pulang capek ngeliat anak lagi bercanda, bukan berantem, padahalnya dia lagi bercanda, itu emosinya yang nggak terkendali itu bisa saja meledak-ledak. Bahkan ada beberapa kasus yang si ayah jadi membentak-bentak, sehingga yang tadinya mereka bercanda dalam keadaan bahagia karena ada bentakan dari ayahnya, atau bahkan ada yang main tangan, berujung jadi kekecewaan dan kesedihan. Maka marah yang terbaik adalah marah yang ketiga, yaitu marah yang terkendali. Artinya marahnya ia bisa kendalikan, di mana ia bisa marah dan di mana ia harus mengontrol emosinya, mengubah amarah itu menjadi hal-hal yang bisa ia redam. Nah, gimana sih caranya kita bisa untuk meredam emosi? Karena kan kadang-kadang ya ngomong aja bisa, tapi begitu prakteknya seringkali kita tergelincir. Tapi bukan berarti nggak bisa. Kita cuma perlu latihan untuk bisa mengelola emosi kita. Perlu latihan dan perlu menyadari bahwa kita nih sebenarnya sedang marah, maka kita mau mengontrol diri kita untuk jangan tercebur dalam marah itu. Ada 3 jenis marah menurut Spielberg Anger Expression Scala. Nah, skalanya anger in, yaitu marah yang dipendam. Anger in, marah yang dipendam. Marah yang dipendam itu artinya kadang-kadang ada orang yang sebenarnya dia bisa marah, dia sebenarnya pengen marah, tapi dia nggak berani melampiaskan. Bisa jadi karena tekanan, atau bisa jadi misalnya anak kita yang tidak terbiasa ketika dia mau mengekspresikan rasa marahnya, dan dia khawatir sekali atas respon yang akan diterima dari ayah atau ibunya yang terbiasa marah juga, maka si anak biasanya akan memendam amarahnya itu di dalam dirinya. Nah ini bisa jadi akan justru merusak dirinya sendiri, karena ternyata marah yang ditahan itu bisa mempengaruhi sakit psikis serta fisik juga termasuk. Kalau untuk orang-orang dewasa bisa jadi dia nanti bisa jadi penyakit jantung atau darah tinggi. Ada kontribusi dari perasaan kita terhadap perasaan amarah yang kita pendam. Nah, kemudian anger out, marah yang dilampiaskan. Mungkin kita kalau sudah melampiaskan amarah merasa lega, merasa los gitu, kayaknya agak enakan gitu. Tapi yang terjadi seringkali penyesalan. Karena apa? Karena begitu kita melampiaskan bisa terjadi destruktif. Bisa jadi kerusakan, entah itu berupa barang atau rusaknya hati orang yang kita marahi. Karena bisa jadi ketika kita marah,
biasanya kita itu mengambil kesimpulan atau mengambil praduga-praduga yang lebih cenderung negatif, sehingga kita banyak seuzon sama orang, belum mampu memikirkan apa yang sebaiknya kita lakukan, sudah terlanjur marah. Kemudian yang ketiga, yang terbaik adalah anger control, marah yang terkontrol, marah yang bisa kita kendalikan saat kemarahan itu datang kepada diri kita, karena kita hakikatnya seringkali digoda untuk marah, dan setan itu seringkali seneng banget, bukan seringkali, justru seneng kalau kita tuh marah, walaupun bentuk marahnya itu beda-beda di tiap orang, tapi kalau kita lewat dari rasa tenang dari diri kita, level tenang kita itu sudah termasuk dalam kategori kita marah. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengontrol diri kita dalam mengelola emosi kita, terutama dalam hal marah, agar tidak menjadikan marah kita yang kita lampiaskan itu bisa menjadi penyesalan. Karena kadang-kadang kita itu dalam menyikapi peristiwa, kalau kita responnya respon yang negatif, seringkali yang kita lakukan adalah kemarahan yang tidak terkendali. Maka untuk bisa mengendalikan marah, ada step-step yang menjadi acuan kita agar kita bisa menjeda diri kita, melatih diri kita untuk sampai di fase tenang ketika marah. Yang pertama, yang kita mengenalnya dengan sajdah. Sajdah itu dari sadar dulu untuk mengenali pikiran dan perasaan. Kita sadar nih kalau kita ini lagi marah, kita lagi kecewa, kita lagi nggak suka dengan peristiwa yang terjadi sama diri kita. Sadari dulu, akui dulu aja bahwa kita tuh sedang marah. Jangan berpura-pura enggak kok, nggak apa-apa, tapi sebenarnya kita sedang anger in, sedang menahan amarah di dalam hati kita. Sadari aja. Yang kedua, jeda. Sajdah, yang kedua jeda. Jeda itu untuk memberi jarak antara stimulus dan respon kita. Jadi menahan diam dulu di saat marah, diam dulu, ngobrol dulu sama diri sendiri, istighfar dulu, atau di dalam jeda itu ada fase-fase yang apabila kita bisa melewatinya, insya Allah kita bisa menjalani ini, melatih diri ini untuk mampu mengendalikan marah dengan baik. Yang pertama sadar dulu dalam jeda ini ya, kita sadar dulu, terima dulu apapun yang terjadi yang menyebabkan kita marah, maka kita akui dulu, sadar dulu bahwa kita ini sedang marah. Ya Allah, hamba kecewa dengan peristiwa ini. Ya Allah, hamba marah dengan peristiwa ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sadar dulu kita lagi marah, jangan ambil tindakan apapun, sadar dulu, karena kita sedang menjeda diri kita. Lalu yang kedua, amalkan ta'awudz berulang. Kenapa harus ta'awudz? Karena marah itu temannya setan, ditemenin sama setan. Jadi maka kita amalkan ta'awudz berulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus sampai kita, nafas kita, detak jantung kita, deburan darah kita itu udah mulai terasa terkontrol, terasa nyaman. A'udzubillahi syami'il alim minasyaitonirrajim, atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakukan berulang-ulang sampai kita mendapatkan ketenangan. Kalau belum juga, yang ketiga, berubah posisi. Karena biasanya kalau orang marah itu semakin posisinya semakin tinggi, maka kekuatannya untuk marah itu akan lebih banyak. Karena lebih sering kan orang marah itu sambil menunjuk-nunjuk, maka lebih sering fokusnya kepada kamu. Kamu sih kalau dibilangin begitu, kamu soalnya susah, gak nurut sama mama, karena jadi fokusnya kamu. Maka kalau sudah berdiri, coba duduk. Kalau sudah duduk masih juga ada rasa emosi marah, pengen masih terus mengeluapkan emosi, cobalah berbaring, tiduran, cari posisi nyaman, karena dalam sejarah belum pernah ada orang yang namanya marah sambil tiduran. Hai kamu ya, jangan, kurang ajar, jangan melakukan itu. Kayaknya nggak ada ya kalau tidur, apalagi kalau posisinya nyaman banget, ruangan ber-AC, di dalam tempat tidur yang empuk, itu yang ada malah sambil istighfar, sambil ta'awudz kita bisa tertidur. Berubah posisi. Yang keempat, ambil air wudhu agar kan marah itu datangnya setan itu dari api, maka penangkalnya salah satunya dengan air. Yang terbaik adalah air wudhu.
Minta sama Allah ketika berwudu, membasuh tangan, ya Allah jadikan tangan ini hanya tangan yang melakukan hal-hal yang baik. Ketika berwudu berkumur-kumur, minta sama Allah, ya Allah jadikan mulut ini yang mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik, yang engkau ridho, yang menjadi doa. Wajah kita ketika membasuh wajah, minta juga sama Allah, ya Allah jadikan wajah ini wajah yang menyenangkan ketika anak-anak hamba memandang, ketika orang lain memandang. Ya Allah jadikan wajah ini adalah wajah yang engkau haramkan dari sentuhan api neraka. Pokoknya nikmati rasa ketika berwudu itu agar Allah memberikan rasa ketenangan di hati kita. Yang terakhir, reframing, mengubah persepsi kita terhadap stimulus tadi menjadi hal-hal yang positif. Kalau misalnya anak kita yang kita tunggu-tunggu belum pulang, bawa motor, padahal tadi sudah dilarang, tapi alasannya, bunda ini agak jauh, aku bawa motor, hati-hati. Ya udah, hati-hati ya, tapi nanti jam 8 pulang. Tapi qadarullah sampai jam setengah 10 belum pulang. Mak nih biasanya kalau anak belum pulang udah solehah banget berdoa, ya Allah lindungi anak hamba ya Allah, karena qadarullah di telepon nggak nyambung, mungkin ternyata HP-nya lowbat. Ya Allah lindungi anak hamba ya Allah, selamatkan ia. Solehah bu ketika belum anaknya pulang. Tapi begitu anaknya sampai rumah jadi solehot, jadi panas, langsung aja tanya, tadi kan bilangnya jam 8, mama telepon gak? Dia angkat dengan kondisi motor rusak, si anak jalannya pincang bu. Itu kenapa lagi? Motor sampai kayak gitu, kamu tabrakan, kamu kecelakaan, nyerocos sebanyak bu. Jeda dulu bu, jeda itu untuk apa bu? Lihat dari jauh, jeda keluarkan apa bu? Yang reframing itu, alhamdulillah ya Allah engkau bawa anak hamba dalam keadaan selamat. Itu bu, anak pulang, Allah sedang mengabulkan satu doa kita yang tadi kita doakan, ya Allah lindungi anak hamba, selamatkan hamba, anak hamba pulangkan ia dalam keadaan sehat selamat. Kan dia lagi dikabulin itu doanya bu. Anak pulang dengan sehat, dengan selamat, walaupun motornya misalnya rusak bu, anaknya dulu yang dilihat. Seringkali kita lupa, kita seringkali langsung fokus pada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka jeda. Ini fungsi jeda. Nah tadi jeda itu yang pertama kan sadari, yang kedua amalkan ta'awudz, yang ketiga berubah posisi, yang keempat ambil air wudhu, yang kelima reframing. Maka dalam jeda itu ada sabar, S sadari, A ambil amalkan ta'awudz, B berubah posisi, A ambil air wudhu, R reframing. Itu yang Bapak Ibu yang harus kita lakukan ketika kita menjeda diri kita untuk bisa mengontrol emosi kita. PR kita sabar ketika kita menjeda, jangan terburu-buru. Maka disebut jeda atau pause untuk apa? Memberi ruang di dalam batin kita untuk reframing. Alhamdulillah kejadiannya tidak lebih buruk dari yang kita bayangkan. Alhamdulillah Allah masih berikan keselamatan. Alhamdulillah. Maka yang terakhir dari jeda adalah pilih respon kita setelah kejadian itu datang pada kita. Lewat proses sadari jeda tadi, insya Allah yang kita pilih adalah respon terbaik kita. Maka ketika anak sudah pulang datang, alhamdulillah ya Allah, nah bunda dari tadi tunggu, alhamdulillah Allah selamatkan dirimu nak, pulang sudah lewat dari jam segini. Ya kamu nggak apa-apa nak. Coba bu, yang tadi anaknya ketakutan dalam keadaan kondisi sedih, merasa mendapat power karena ibunya lebih memperhatikan dirinya daripada motor. Iya bunda maaf ya, motornya tadi jatuh kesenggol tukang beca, kasihan tukang becanya bunda, dia belum dapat penumpang hari ini, jadi sepertinya dia lapar, jadi aku nggak lihat kalau ada beca yang mau nyebrang, jadi aku nabrak beca, tapi alhamdulillah bang becanya nggak apa-apa, jadi tadi aku ajak makan dulu tukang becanya. Coba kalau tadi kita nggak menjeda, kita sudah marah-marahin anak kita yang justru malam itu jadi pahlawan buat orang lain. Maka ayah ibu bersabarlah, sabar dalam jeda, terus berlatih berurang-urang untuk menjadikan diri kita orang yang bisa mengontrol marah kita. Karena apa? Karena kita sedang merindukan surga, dan surga hanya untuk orang yang tenang hatinya. Surga untuk orang yang gak marah. Kan kata Rasul, janganlah kamu marah maka bagimu surga.
surga hanya untuk orang yang tenang hatinya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pengen dipanggil sama Allah dalam keadaan jiwa yang tenang. Maka latihannya dari sekarang. Saat kita mulai menelaah ruang batin kita. Apakah kita termasuk yang mudah sekali tersulut marah, atau kita adalah orang-orang yang sedang berusaha untuk mengontrol marah kita? Yuk, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sehatkan jiwa dan raga kita. Mari sehatkan batin kita dengan jangan membiarkan hati kita dikuasai amarah yang bisa menyebabkan jantung kita berdetak lebih cepat, darah kita berpacu lebih cepat, nafas kita menderu lebih cepat. Tenangkanlah hati. Nggak perlu marah, karena kita diciptakan oleh Zat yang Maha As-Sabar, yang Maha Penyabar, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah izinkan kita di sisa waktu yang tidak lama, karena dunia hanya sebentar, maka semoga Allah izinkan kita diberikan kesempatan untuk menata ruang batin kita menjadi pribadi yang semakin baik, agar Allah nanti sudi memandang kita dan mengizinkan kita untuk menatap wajahnya Allah. Allahumma inna as'aluka, astagfirullahaladzim, ya Allah, berikanlah kepada kami kesempatan untuk mendapatkan ketenangan darimu, ya Allah. Allahumma inna as'aluka nafsan bika mutmainnah wa tu'minu biliqa'i wa tardo biqada'i wa taqna'u bi'ata'i. Ya Allah, ya Rabb, izinkanlah kami memiliki jiwa yang tenang dan yakin akan pertemuan denganmu, serta ridho atas segala takdirmu, serta merasa cukup atas segala pemberianmu, atas segala ketentuan. Cukup sekian dari saya yang sedang belajar ini. Saya mohon maaf lahir dan batin apabila dalam penyampaian masih banyak kesalahan, karena sejatinya kesalahan itu datangnya dari saya, kebenaran itu datang dari Allah. Saya sangat bersyukur bisa ada di antara orang-orang yang berupaya terus memperbaiki diri. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan, ketakwaan, hingga nanti diizinkan di akhir kita nanti husnul khatimah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.